Dikhianati oleh saudara kandung sendiri. Orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjatuhkan ke dalam jurang penderitaan. Dijual sebagai budak ke negeri asing, tanpa tahu apakah masih ada harapan untuk kembali. Dan ketika keadaan mulai membaik, justru difitnah dan dipenjara tanpa alasan yang jelas. Dalam situasi seperti itu, apakah kesabaran masih mungkin? Apakah masih ada keyakinan bahwa semua akan berakhir dengan kemenangan? Inilah kisah Nabi Yusuf. Sebuah perjalanan luar biasa yang penuh dengan cobaan. Namun juga bukti nyata bahwa kesabaran dan keimanan akan selalu berbuah manis. Sebuah kisah yang menunjukkan bagaimana Allah membalikkan keadaan, dari keterpurukan menuju kejayaan. Bagian 1. Mimpi yang mengubah takdir. Semua dimulai dari sebuah mimpi. Suatu malam, seorang anak laki-laki kecil terlelap dalam tidurnya. Namanya Yusuf, putra kesayangan Nabi Yakub. Dalam tidurnya, ia melihat sesuatu yang luar biasa, 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Mimpi itu begitu nyata, begitu jelas, seolah-olah itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah pesan dari langit. Ketika ia terbangun keesokan paginya, rasa penasaran menguasai hatinya. Ia bergegas menemui ayahnya, Nabi Yakub, dan menceritakan mimpi itu dengan penuh semangat. "Wahai ayah, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku," kata Yusuf. Matanya berbinar. Mendengar itu, Nabi Yakub terdiam sejenak. Sebagai seorang nabi, ia tahu bahwa mimpi ini bukanlah mimpi biasa. Ini adalah pertanda dari Allah bahwa Yusuf akan memiliki kedudukan yang tinggi di masa depan, sebuah takdir yang besar menantinya. Namun, ia juga tahu bahwa takdir besar seringkali diiringi dengan ujian yang tidak mudah. Dengan lembut, Nabi Yakub berkata, "Wahai anakku, jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Aku khawatir mereka akan merencanakan sesuatu yang buruk terhadapmu, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Nabi Yakub sangat mengenal sifat anak-anaknya. Ia tahu bahwa saudara-saudara Yusuf telah lama merasa iri kepadanya. Mereka melihat bagaimana ayah mereka memberikan perhatian lebih kepada Yusuf, dan rasa iri itu, jika tidak dikendalikan, bisa berubah menjadi kebencian yang membara. Namun, takdir tetap berjalan sebagaimana mestinya. Benih iri hati yang telah lama tertanam di hati saudara-saudara Yusuf perlahan tumbuh menjadi kebencian yang tak terbendung. Dan tanpa Yusuf sadari, hidupnya akan segera berubah selamanya. Bagian 2. Pengkhianatan yang menyakitkan. Iri hati memang seperti api kecil yang jika dibiarkan, bisa membakar segalanya. Begitu pula dengan saudara-saudara Yusuf. Setiap hari, mereka melihat bagaimana ayah mereka, Nabi Yakub, begitu menyayangi Yusuf. Perhatian yang seharusnya mereka dapatkan, terasa lebih banyak diberikan kepada Yusuf. Rasa iri yang awalnya hanya sebatas kecemburuan, lama-lama berubah menjadi amarah yang membara. "Apakah ayah kita akan terus lebih menyayangi Yusuf dibanding kita?" bisik salah satu dari mereka. Yang lain mengangguk, dan dalam diam mereka mulai menyusun rencana licik untuk menyingkirkan Yusuf. Suatu hari, mereka datang kepada ayah mereka dengan wajah penuh kepura-puraan. Mereka berkata dengan nada meyakinkan, "Wahai ayah, izinkanlah kami membawa Yusuf bermain di padang rumput. Ia pasti akan senang bisa berlari-lari bersama kami. Kami akan menjaganya dengan baik." Nabi Yakub merasa ragu. Hatinya dipenuhi kecemasan yang sulit dijelaskan. Ia khawatir akan keselamatan Yusuf. Namun, setelah saudara-saudaranya terus meyakinkan bahwa mereka akan menjaga Yusuf dengan baik, akhirnya ia mengizinkan. Ketika mereka sudah jauh dari rumah, wajah saudara-saudara Yusuf berubah. Wajah ramah yang mereka tunjukkan di depan ayah mereka kini tergantikan oleh kebencian. Tanpa belas kasihan, mereka menyeret Yusuf dan membawanya ke sebuah sumur tua yang dalam. "Tolong, apa yang kalian lakukan?" teriak Yusuf dengan penuh ketakutan. Namun, tidak ada yang peduli. Dengan kejam, mereka melemparkannya ke dalam sumur. Tubuh Yusuf terjatuh, menabrak dinding sumur yang dingin dan kasar. Air yang berada di dasar sumur hanya cukup untuk membuatnya tetap hidup, tetapi tidak cukup untuk memberinya harapan. Dalam kegelapan sumur yang sunyi, Yusuf hanya bisa duduk meringkuk. Hatinya dipenuhi kesedihan. Bayangkan perasaannya saat itu, dikhianati oleh saudara kandungnya sendiri.
ditinggalkan tanpa makanan, tanpa air, tanpa kepastian apakah ia akan selamat atau mati perlahan di sana. Tapi inilah yang luar biasa dari Yusuf, ia tetap bersabar. Beberapa waktu berlalu, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki dan suara orang berbicara. Seorang pedagang yang tengah dalam perjalanan bersama rombongannya berhenti di dekat sumur. Ketika mereka menurunkan ember untuk mengambil air, mereka terkejut menemukan seorang anak laki-laki di dalamnya. "Lihat, ini rezeki kita," seru salah satu dari mereka dengan penuh kegirangan. Namun, bukannya menolong Yusuf dengan tulus, mereka justru menjadikannya barang dagangan. Mereka membawanya ke pasar Mesir dan menjualnya sebagai budak dengan harga yang murah. Disinilah hidup Yusuf berubah drastis. Dari seorang anak yang dicintai oleh ayahnya, ia kini menjadi seorang budak di negeri asing. Tidak ada lagi rumah yang melindunginya, tidak ada lagi ayah yang menyayanginya, tidak ada lagi kebebasan. Tapi Yusuf tahu, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Meskipun ia terbuang dan terpisah dari keluarganya, takdirnya belum berakhir. Ini baru permulaan dari perjalanan panjangnya menuju kemenangan. Bagian 3. Dari budak menjadi orang kepercayaan. Takdir membawa Yusuf ke negeri Mesir, jauh dari keluarganya, jauh dari ayah yang sangat mencintainya. Di pasar budak, ia hanya bisa berdiri dalam diam, melihat bagaimana orang-orang menawar dirinya seolah ia bukan manusia, melainkan barang dagangan. Namun, Allah telah mengatur sesuatu yang lebih besar untuknya. Seorang pembesar Mesir bernama Al-Aziz, yang merupakan pejabat tinggi kerajaan, melihat Yusuf dan merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada sinar kecerdasan di matanya, ada keanggunan dalam cara ia berbicara, ada ketenangan yang luar biasa dalam sikapnya. "Beli anak ini," kata Al-Aziz kepada pelayannya. Dan begitulah, Yusuf tidak diperlakukan seperti budak pada umumnya. Ia tinggal di rumah Al-Aziz dan mendapatkan pendidikan yang layak. Yusuf belajar bahasa Mesir, memahami tata kelola pemerintahan, dan menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Ia diberi tanggung jawab besar, hingga akhirnya menjadi orang kepercayaan di rumah Al-Aziz. Namun, ujian belum berakhir. Istri Al-Aziz, yang dikenal dalam sejarah sebagai Zulaiha, diam-diam terpikat oleh ketampanan dan kebaikan Yusuf. Hari demi hari, kekagumannya berubah menjadi keinginan yang tak terbendung. Pada suatu hari, ketika rumah dalam keadaan sepi, Zulaiha memanggil Yusuf ke kamarnya. Ia menutup semua pintu, menciptakan ruang tanpa saksi, dan mencoba merayunya. "Yusuf, marilah mendekat kepadaku," katanya dengan suara lembut. Yusuf terkejut, hatinya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini adalah ujian besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi keimanannya kepada Allah. Ia bisa saja tergoda, ia bisa saja menyerah pada situasi. Tetapi ia bukan orang biasa, ia adalah seorang nabi yang teguh dalam keimanan. Dengan penuh ketegasan, Yusuf menolak. Ia segera berlari menuju pintu, berusaha keluar dari perangkap yang dipasang oleh Zulaiha. Namun, Zulaiha mengejarnya dan menarik baju Yusuf dari belakang hingga robek. Tepat pada saat itu, Al-Aziz masuk ke dalam ruangan. Zulaiha, yang dipenuhi rasa malu dan takut, justru membalikkan keadaan. Ia menuduh Yusuflah yang berusaha menggodanya. "Apa yang harus dilakukan terhadap seseorang yang mencoba mencemari kehormatan keluargamu?" katanya dengan penuh kepura-puraan kepada suaminya. Yusuf berdiri dalam diam, hatinya bergejolak. Ia tahu bahwa ia tidak bersalah, tetapi bagaimana ia bisa membela diri? Namun, salah satu saksi dari keluarga Zulaiha berbicara. Ia berkata, "Perhatikan bajunya. Jika sobek di bagian depan, berarti Yusuf yang bersalah. Tetapi jika sobek di bagian belakang, berarti Zulaiha lah yang mengejarnya." Al-Aziz pun memeriksa baju Yusuf. Dan benar, bajunya robek di bagian belakang. Ini bukti nyata bahwa Yusuf tidak bersalah. Al-Aziz sadar bahwa istrinya yang telah berbuat salah, tetapi demi menjaga nama baik keluarganya, ia memilih untuk meredam masalah ini secara diam-diam. Namun, gosip telah menyebar di kalangan masyarakat Mesir. Nama Yusuf mulai menjadi perbincangan, dan Zulaiha merasa terpojok. Akhirnya, untuk menghindari skandal lebih besar, Yusuf justru dipenjara. Tanpa salah, tanpa bukti kejahatan, ia dikurung dalam jeruji besi. Namun, Yusuf tidak berkeluh kesah. Ia tahu, penjara bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya,
Ini hanyalah satu langkah lagi dalam perjalanan panjang menuju takdir besarnya. Bagian 4. Kesabaran dalam kegelapan penjara. Penjara adalah tempat yang gelap dan suram. Bagi banyak orang, itu adalah akhir dari segalanya. Tapi bagi Yusuf, itu hanyalah bagian dari perjalanan hidup yang telah Allah rencanakan. Di dalam penjara, ia tidak berputus asa. Ia tetap berbuat baik kepada sesama narapidana. Ia membantu mereka, memberi nasihat, dan bahkan menafsirkan mimpi mereka. Salah satu napi yang pernah ditolong Yusuf akhirnya dibebaskan dan bekerja di istana raja. Bertahun-tahun kemudian, ketika Raja Mesir mengalami mimpi aneh yang tidak bisa ditafsirkan siapapun, orang ini teringat kepada Yusuf. Ia segera memberitahu raja tentang Yusuf, dan Yusuf pun dibawa keluar dari penjara untuk menafsirkan mimpi raja. Mimpi itu adalah pertanda dari Allah. Mesir akan mengalami 7 tahun kemakmuran, tetapi setelah itu akan datang 7 tahun kelaparan yang dahsyat. Yusuf tidak hanya menafsirkan mimpi itu, tapi juga memberikan solusi. Ia menyarankan agar Mesir menyimpan hasil panen selama tahun-tahun subur untuk menghadapi masa-masa sulit. Raja Mesir sangat terkesan. Ia tidak hanya membebaskan Yusuf, tapi juga mengangkatnya menjadi bendahara kerajaan, posisi yang sangat tinggi, hampir setara dengan raja sendiri. Bagian 5. Kemenangan yang sebenarnya. Beberapa tahun kemudian, ketika kelaparan melanda, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk meminta bantuan. Mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka hadapi adalah Yusuf, adik yang dulu mereka buang ke sumur. Ini adalah momen yang sangat emosional. Yusuf bisa saja membalas dendam. Ia bisa menghukum mereka, tapi apa yang ia lakukan? Ia memaafkan mereka. Ia berkata, "Hari ini tidak ada hukuman bagi kalian. Allah telah mengampuni kalian, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Inilah puncak kemenangan Yusuf yang sejati. Kemenangan bukan hanya soal kedudukan tinggi atau kekayaan, tetapi juga kemenangan hati, mampu memaafkan, meskipun ia punya kesempatan untuk membalas dendam. Ia kemudian mengundang ayah dan seluruh keluarganya untuk tinggal bersamanya di Mesir. Saat itulah mimpi masa kecilnya menjadi kenyataan. Ayah dan saudara-saudaranya bersujud kepadanya sebagai tanda penghormatan, bukan karena Yusuf ingin disembah, tapi sebagai simbol bahwa Allah telah mengangkat derajatnya. Kisah Nabi Yusuf adalah kisah kesabaran yang luar biasa. Dari seorang anak yang dikhianati, menjadi budak, dipenjara tanpa salah, hingga akhirnya menjadi pemimpin yang berpengaruh, semuanya adalah bagian dari rencana Allah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kesabaran adalah kunci kemenangan. Setiap ujian pasti ada akhirnya, dan Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang bersabar. Jangan pernah kehilangan harapan. Yusuf tidak pernah menyerah, bahkan ketika hidupnya terasa begitu berat. Memaafkan lebih kuat daripada membalas dendam. Yusuf bisa saja menghukum saudara-saudaranya, tapi ia memilih jalan yang lebih mulia, memberi maaf. Bagi kita yang sedang menghadapi ujian dalam hidup, ingatlah kisah Yusuf. Kadang, apa yang kita anggap sebagai akhir, justru adalah awal dari kemenangan yang lebih besar. Karena Allah selalu punya rencana terbaik untuk kita. Jika kisah ini menginspirasi kalian, bagikan ke teman-teman kalian. Mari kita jadikan kisah Nabi Yusuf sebagai pengingat bahwa di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti. Dan jangan lupa, tetaplah bersabar, karena kemenangan akan datang pada waktunya.